Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UNESA yang mengampu mata kuliah parasitologi akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai identifikasi ektoparasit pada ikan koi atau Cyprinus carpio, varian silver koi dan tiger koi. Dengan anggota kelompok saya sendiri Wahyu Safira Wulandari dan Fidlia Waista Ali. Pendahuluan, ikan koi atau Cyprinus carpio merupakan salah satu ikan hias yang sejak dulu hingga saat ini terkenal di masyarakat, khususnya pecinta ikan hias dan pebisnis yang terjun langsung memelihara ikan koi. Pada kondisi budidaya, ikan sering menjadi subjek terhadap perubahan atau stressor seperti handling, kepadatan, dan perubahan kualitas air. Dalam proses budidaya ikan koi, kebanyakan menggunakan sistem intensif dan digabung pemeliharaannya dengan ikan yang lain seperti ikan nila. Pemeliharaan ikan koi yang seperti itu sangat rentan terhadap timbulnya penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, maupun fungi. Kepadatan ikan yang tinggi akan menyebabkan ikan mudah stres sehingga lebih mudah terserang penyakit. Kualitas air yang buruk, pemberian pakan ikan yang berlebih, dan perubahan iklim merupakan faktor penyebab timbulnya parasit. Salah satu parasit yang biasa menyerang ikan koi adalah ektoparasit. Ektoparasit lebih mudah dan lebih cepat menular dalam usaha budidaya ikan koi. Infeksi ektoparasit mengakibatkan kerusakan pada organ luar, yaitu kulit dan insang. Berdasarkan pada paparan pendahuluan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis protozoa parasit yang menyerang ikan koi yang dipelihara secara mandiri atau koleksi pribadi. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui metode identifikasi ektoparasit yang menyerang ikan koi. Dan yang kedua untuk menganalisis jenis ektoparasit yang menyerang ikan koi yang dikoleksi secara pribadi. Untuk metodenya, yang pertama, kami melakukan pengambilan sampel ikan koi sebanyak 3 ekor yang diambil dari koleksi pribadi pada kolam. Kemudian, dilakukan identifikasi ektoparasit pada organ kepala, kulit, dan ekor, serta pada insang ikan. Kemudian, untuk bagian kepala, kulit, sampai ekor, dilakukan pengerokan menggunakan skalpel hingga didapatkan lendir. Sedangkan pada bagian insang, dilakukan pemotongan menggunakan gunting, kemudian dipisahkan setiap lembar insangnya. Keduanya diletakkan pada cawan petri yang berbeda, kemudian diberikan larutan fisiologis NaCl, dan diamati di bawah mikroskop. Setelah itu, dilakukan perhitungan intensitas, prevalensi, dan dominansi terhadap parasit yang ditemukan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada pengamatan pertama, ditemukan ektoparasit dari genus Costia pada sisik ikan koi varian tiger koi dengan klasifikasi sebagai berikut. Costia sp merupakan filum dari protozoa, kelas Flagellata, ordo Rhizomasticidae, famili Tetramyxa, dan genus Costia. Untuk gambar Costia sp dapat dilihat dari gambar di samping. Sedangkan pada pengamatan yang kedua tidak ditemukan parasit pada sampel ikan koi varian tiger koi. Kemudian ada tabel nilai prevalensi, intensitas, dan dominansi ektoparasit. Untuk jenis parasit, Costia sp memiliki prevalensi sebanyak 33,33% dengan intensitas atau individu 1, dominansi 100%, dan lokasi organ yang terinfeksi yaitu pada bagian sisik. Untuk pembahasan, Costia sp merupakan salah satu parasit yang satu-satunya parasit yang ditemukan pada ektoparasit ikan koi varian tiger koi. Sedangkan pada ikan koi varian dat koi tidak ditemukan ektoparasit maupun endoparasit. Kehadiran parasit Costia sp menurut penelitian Sumiarti 2010 dapat menyebabkan pengelupasan sisik ikan. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu pada ikan koi ke-1 sisik ikan yang terkelupas pada beberapa area tubuhnya dan memar berwarna merah. Adapun penyakit yang ditimbulkan parasit ini menyebabkan sisik terangkat ke atas dan akhirnya mengelupas. Pada awalnya penyakit ini hanya menyerang ikan, namun pada akhirnya akan merambat ke seluruh bagian tubuh ikan. Tumbuhnya parasit ini kemungkinan besar akibat lingkungan yang kurang baik dan tercemarnya air dalam kolam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.